Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Amar, Hadir. Andi, Hadir. Hafiz, Hadir. Chandra, Hadir. Arumi, Hadir. Adel, Hadir. Alma, Hadir. Asyifa. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Hadir semua. Untuk mengawali pembelajaran, kita awali dengan membaca doa. Mohon untuk kelas untuk memimpin doa. Bersiap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah membaca doa bersama. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Tetap semangat ya. Mari kita untuk bagi kelompok. Dalam satu kelompoknya terdiri dari 5 siswa. Dimulai dari sini ya. Kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kelompok berikutnya kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini ada 25, berarti 5 kelompok. Silakan untuk membuat kelompok, bangkunya dirapikan. Oke, udah kita bagi kelompok ya, 5 kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, udah semua. Apa tanggapan kalian tentang kisah keteladanan Nabi Ilyasa? Ya, siapa? Ya, Hafiz. Kita bisa keteladanan Nabi Ilyasa dilakukan bersama yang baik untuk mendakwah Nabi Ilyasa. Ya, kata Hafiz, di dalam kisah Nabi Ilyasa terdapat keteladanan yang baik, yaitu kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik, yaitu melanjutkan daripada dakwahnya Nabi Ilyas alaihis. Siapa lagi di kelompok 1 udah jawab? Kelompok yang lain? Kelompok berapa? 3. Alma, ya silakan. Selalu bekerja sama dan Selalu kerjasama dalam melakukan kebaikan. di dalam melakukan kebaikan. Ya, terima kasih. Setelah mengetahui tadi dari beberapa teman kita mengenai kisah Nabi Ilyasa, pelajaran kali ini kita akan menganalisis kisah keteladanan Nabi Ilyasa, selalu bekerja sama, peduli terhadap orang lain. Baik, Bapak akan membagikan kertas kerja kelompok kalian dari urutan nomor 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Di dalam
Kerja kelompok kalian silakan untuk nanti berdiskusi, menggali informasi daripada video yang akan Bapak putar. Mohon disimak videonya. Simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Kates. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas pelajaran 5, yaitu materi Rasulullah SAW. Tetapi materi yang akan kita bahas adalah tentang bagian keempat ya, yaitu kisah teladan dari Nabi Ilyas alaihi salam. Mengingatkan, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas, agar channel ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Nabi Ilyas adalah keponakan dari Nabi Ilyas. Nah, Nabi Ilyas ini pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas di sebuah gua di suatu gunung untuk menghindari bala tentara dari suatu kaum yang dipimpin oleh namanya Raja Ba'labak namanya. Nah, setelah Nabi Ilyas meninggal, kemudian Nabi Ilyas ini menggantikan peran Nabi Ilyas untuk mengurusi kaumnya. Nah, Allah menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas. Nah, Nabi Ilyas ini kemudian melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali taat kepada Allah. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas, kaum Bani Israel ini hidup dengan rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Akan tetapi setelah ia wafat, jadi setelah Nabi Ilyas wafat ya, kaum Bani Israel ini kemudian kembali menjadi durhaka kepada ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Ilyas. Hari demi hari mereka itu semakin kufur kepada Allah. Nah, pada akhirnya Allah pun kemudian melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup dari kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Nah, pada saat-saat seperti itulah kemudian Allah kembali mengutus seorang nabi lagi, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita ini sudah selesai. Ingat ya, jangan pernah durhaka kepada Allah, karena itu akan membawa kesengsaraan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum. Ya, kita sama-sama saksikan videonya. Silakan sekarang untuk dicatat, didiskusikan apa yang telah kamu temukan daripada video yang telah sama-sama saksikan. Silakan dibuka, dikeluarkan alat tulisnya. Waktu untuk melaksanakan diskusi telah selesai. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Setelah kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan, silakan. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4, silakan. Siapa namanya? Ya, silakan berdiri. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu memberi contoh perilaku keteladanan Nabi Ilyas. Di dalam melaksanakan tugas KI dengan cara berkelompok, Asep selalu bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditentukan bersama dalam kelompok. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan. Jadi kelompok 4 ini hasil diskusinya diantaranya menyampaikan
memberi contoh perilaku sehari-hari, yaitu saudara Asep yang selalu bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas kerjasama di dalam kelompok. Selanjutnya kelompok mana lagi yang akan mempresentasikan? Kelompok 2, silahkan berdiri. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perbedaan terdapat dalam kisah perjalanan Nabi Ilyasa alaihissalam dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Dalam kisah perjalanan Nabi Ilyasa alaihissalam terdapat kaum yang menyembah Allah SWT. Melanjutkan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Dalam kisah perjalanan Nabi Ilyas alaihissalam terdapat kaum yang menyembah berhala. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Terima kasih atas kerja kelompok kamu sekalian, dan sekaligus kita sama-sama telah saling mendengarkan antar kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Semoga apa yang kita temukan daripada hasil diskusi pada pembelajaran kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Itu terdapat di dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam, terdapat keteladanan kerjasama, kepedulian, dan saling menolong di dalam kebaikan. Mungkin cukup pertemuan pada kali ini. Insya Allah di pekan yang akan datang, yaitu kita masuk ke sudut tema kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dibaca, dipelajari terlebih dahulu sebelum kita nanti bertatap muka. Bapak cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Bapak akhiri dengan ucapan, kita sama-sama ucap alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.